ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke dalam halaqah dengan judul Wanita Jahannam. Maksud saya wanita Jahannam bukanlah wanita kurang ajar, tetapi wanita yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman masuknya wanita tersebut ke dalam neraka Jahannam. Hadis yang kita bacakan ini hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari لم أراهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nar, dua golongan min ahli nar, dari penduduk neraka, yaitu penduduk neraka Jahannam. Lam arahuma, belum pernah aku lihat, yaitu belum ada dua kelompok tersebut dan dua golongan tersebut pada masa saya, karena masa tersebut adalah masa kesucian, masa keemasan. Kan tapi kejadiannya nanti setelah masa dan generasi nantinya. Apa kata Rasulullah SAW? Kelompok yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun, yaitu satu golongan orang, ma'ahum bersama mereka, maksudnya di tangan mereka, siyatun, cambuk-cambuk, ka'aznabil baqar, bagaikan ekor sapi, yadribuna biha, dia memukul, dia pukul orang dengan itu. Maksudnya adalah orang-orang yang menggunakan kekerasan karena dia berkuasa untuk memukul orang yang dia kehendaki. Dia melakukan kezaliman. Setiap orang yang menantangnya, maka dia akan habiskan. Setiap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya,
maka dia akan lawan dengan kekuatan yang dia miliki. Dan kaum ini kebanyakannya dari orang-orang yang berpangkat, berkedudukan, dan juga orang yang mempunyai harta dan kekayaan. Dengan harta dan kedudukannya dia menzalimi manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kelompok ini adalah orang-orang yang dibayar oleh mereka tersebut untuk memukuli manusia, untuk memecuti orang-orang yang lemah, dan yang sebagainya. Kemudian wanisaun kasiyatun, golongan yang kedua yang belum aku lihat, kata Nabi SAW, yang belum pernah aku lihat, wanita kasiyatun, wanita yang berpakaian, ariyatun, wanita yang bertelanjang, berpakaian, kasiyatun, berpakaian secara hakikat, kan tetapi ariyatun, telanjang secara makna. Pakaian secara zahir, kan tetapi telanjang secara batin. Ma'ilatun, condong kepada kebatilan dan condong menjauhi kebenaran. Mumilatun, berlenggak-lenggok, berjalan sehingga bergoyang pundak dan pinggulnya. Pundak dan pinggulnya. Ini belum dilihat oleh Rasulullah SAW. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, kepala-kepala mereka bagaikan punuk onta yang besar, yang miring, yaitu kepala mereka kelihatannya besar karena menggunakan khimar, menggunakan imamah, atau menggunakan rambut palsu atau semacamnya. Bagaimana mereka ya Rasulullah? La yadkhulnal jannah. Mereka semua dua golongan tersebut, satu kaum yang bersama mereka cemeti, yang memecuti manusia, dan wanita-wanita yang kita sebutkan sifatnya di atas, la yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. La yadkhulnal jannah, tidak masuk surga. Bahkan lebih dari itu, wala yajidna rihaha, mereka tidak mendapatkan baunya surga. Mereka tidak mendapatkan baunya surga. Padahal wa inna rihaha, sesungguhnya bau surga, la yujadu min masirati kada wa kada, sesungguhnya baunya surga bisa dicium dari perjalanan sejauh yang telah ditentukan. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa perjalanan yang bisa mencium bau surga sejauh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Sebelum kita masuk apa yang kita syarah dari wanita Jahannam ini, tentang orang-orang yang bersifat bengis, diktator, keras. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala,
Wabil jumlah, apa kata Imam Qurtubi? Wabil jumlah hum sakhatullah. Aqaballahu bihim syiraru khalqihi ghaliban. Na'udzu billahi min sakhatih. Secara umum, orang-orang ini sering dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sering juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang semisal mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan. Berkata Imam Qurtubi, wa qila al-murad bihim fil khabar maqsud, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini adalah at-tawafuna ala abwabiz zalamah wa ma'ahumul maqari' yatruduna bihan nas. Orang-orang yang mengitari pintu-pintu orang-orang yang zalim, bersama mereka cemeti-cemeti yang mengusir manusia dari pintu-pintu tersebut. Satpam-satpam, polisi-polisi yang menjaga rumah orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang zalim, yang tidak boleh dekat rumahnya orang-orang fakir dan miskin. Allah masuk ancaman mereka, orang-orang yang seperti ini. Orang yang mengusir manusia dengan cemetinya, dengan kayu pukulnya, untuk menghalangi mereka, untuk menuntut hak mereka. Ini orang-orang yang sifat yang telah Allah dan Rasulnya telah sebutkan di sini. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang diucapkan oleh beliau dari dua golongan ini terbukti kebenarannya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah benar Rasulullah SAW di dalam ucapannya. Memang dua kelompok ini belum dilihat oleh Rasulullah SAW, akan tetapi telah kita lihat, telah ada pada zaman kita. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadzal hadits min mu'jizatin nubuwah, faqad waqa'a hadzani as-sinfani wa huma mawjudani wa fihi dhammun hadaini as-sinfaini. Hadis ini dari salah satu kemukjizatan kenabian. Sesungguhnya dua golongan ini telah terbukti adanya, dan di sini juga celaan terhadap dua kelompok ini. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Akan tapi permasalahan yang berkesangkutan dengan permasalahan kaji kita hari ini adalah kelompok yang kedua. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah. Ciri-ciri wanita jahannam. Mari kita mulai mensyarah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita yang mulia. Akan beliau mengerti keadaan kita sekarang ini dan mengetahui apa yang kita alami. Disebutkan oleh ulama hadis bahwa kasiyatun ariyat, wanita yang berpakaian tapi telanjang, mempunyai beberapa makna. Yang pertama, maknanya adalah kasiyatun, wanita itu berpakaian menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ariyatun, telanjang dari mensyukurinya. Dia bergelimangan nikmat yang Allah limpahkan kepadanya, hidupnya mewah, hidupnya tenang, hidupnya berkah, hidupnya penuh dengan kemudahan fasilitas hidup yang Allah telah anugerahkan kepadanya.
akan tetapi dia kosong dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau tepatnya bahwa maksud kasiyatun ariyatun adalah wanita yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukurinya. Tidak reda, tidak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kasiyatun ariyatun adalah wanita-wanita yang menutupi sebagian badannya dan membuka sebagian badannya yang lain. Membuka sebagian badannya yang lain. Kasiyatun ariyatun. Yang ketiga, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kasiyatun ariyatun, mereka berpakaian akan tetapi tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit badannya karena tipis pakaian yang dia pakai. Dan ini adalah sifat dan ciri-ciri wanita kita zaman sekarang ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak wanita muslimah berpakaian akan tetapi telanjang sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka tidak mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan hijab dan jilbab. Seakan-akan mereka hanya mengerti bahwa Allah mereka hanya Allah yang untuk mereka tegakkan salat. Akan tapi mereka tidak pernah memiliki Allah yang menyuruh mereka untuk berhijab dan berjilbab. Allah mereka hanya ada pada bulan Ramadan. Kan tapi mereka tidak mengerti bahwa Allah juga memiliki bulan-bulan lain selain Ramadan. Seakan-akan mereka mengetahui atau hanya mengerti bahwa Rasulullah SAW hanya memerintahkan masalah salat, zakat dan puasa. Akan tetapi tidak pernah memerintahkan bagaimana menggunakan menutup aurat, berhijab dan berjilbab dan semacamnya. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ciri-ciri Bani Israel yang dilaknat. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lainnya? Kaum muslimin, ibu-ibu, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya bahwa pakaian adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Nikmat yang luar biasa. Akan tetapi nikmat ini akan menjadi nikmah, menjadi azab dan murka dan bala jika seandainya kita tidak menurut dan menuntut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya. Apa yang kita lihat di kenyataan zaman sekarang, bahwa beginilah sifat kaum muslimah pada kebanyakannya. Nisaun kasiyat. Semakin bertambah hari, semakin bertambah keburukan, semakin meracau maksiat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Begitu juga di dalam berpakaian. Di dalam berpakaian. Tahun 50-an orang masih menggunakan pakaian apa yang dikenal dengan pakaian pakai selendang, sekalipun itu tidak syar'i. Kemudian menggunakan kebaya, kemudian menggunakan kain selendang yang dia tutup bawahannya, kemudian menggunakan sandal tinggi.
Itu gambaran nenek-nenek kita dahulunya, waktu mereka gadis. Akan tapi masih banyak yang kelihatan. Kemudian berkembang lagi suatu permasalahan, yang dahulunya kebaya itu dipakai sampai mata kaki, kemudian berganti dengan rok. Kemudian berkembang lagi musibah di zaman sekarang ini. Sesungguhnya yang ditutupi hanya sesuatu yang menjijikkan saja. Selainnya dinampakkan. Dan ini musibah zaman. Kita tidak menyangka bahwa pakaian ini juga dipakai oleh seorang wanita yang masih mendengar azan, kemudian dia melakukan salat. Yang biasanya kita dahulunya mungkin mengenal bahwa ini tidaklah dipergunakan kecuali di kalangan pelacur dan para pezina. Kan tapi itu telah berlalu zamannya, dan zaman sekarang bukan lagi pezina dan pelacur. Semuanya telah menggunakannya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Dia nampak mukjizat tersebut dengan matanya. Dia lihat dengan hati, dengan mata hatinya, kan tapi kita sekarang yang merasakannya. Kasiyatun ariyatun. Kemudian para ulama menyebutkan tentang masalah ma'ilatun mumilat. Ma'ilatun, sebagian para ulama mengatakan bahwa dia condong untuk kemaksiatan dan condong jauh dari ketaatan dan hal-hal yang harus dia lakukan untuk menjaga auratnya. Mumilatun, yaitu dia ajarkan wanita-wanita lain untuk melakukan maksiat tersebut sepertinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Condong kepada kemaksiatan, kemudian tidak cukup bahwa dirinya yang syaitan, akan tapi juga dia tidak puas sampai orang lain dia syaitankan. Supaya orang lain harus mengikuti dia sebagaimana sifat dari sifat syaitan. Tidak puas dia kecuali orang bertaklid, berta'assub, meniru kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan ini sangat luar biasa. Dosanya dia tanggung dan dosa orang-orang yang menirunya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka dialah yang bertanggung jawab, menanggung dan memikul dosa yang dia lakukan dan orang-orang yang melakukan setelah. Dia pikul semua. Memikul dosa yang dia lakukan dan dosa-dosa orang-orang yang menirunya. Dan yang kedua, para ulama mengatakan bahwa ma'ilatun artinya adalah condong kepada laki-laki. Mumilatun adalah condong hati mereka kepada kerusakan. Suka kepada laki-laki, tidak puas dengan satu laki-laki. Tidak tenang matanya kecuali dia melihat semua laki-laki dan dilahapnya. Kemudian mumilatun, condong hatinya kepada kerusakan. Tidak ada rasa kehormatan yang dia harus jaga, tidak ada sesuatu yang harus dia simpan dan dia berikan kepada suaminya, tapi semuanya dia obral untuk semua orang yang dia lihat bagus atau enak dipandang matanya. Dan dikatakan bahwa ma'ilatun artinya adalah wanita yang menyisir rambutnya dengan condong. Sebagaimana
sisiran para pelacur. Mumilatun, menyisir saudara-saudaranya dan kawan-kawannya dan teman-temannya sesama wanita dengan cara sisir yang seperti itu. Sisir para pelacur pada zaman Rasulullah SAW atau pada zaman orang yang menafsirkan hadis ini, yaitu meletakkan sesuatu atau menggumpalkan rambut, kemudian diletakkan di belakang kepalanya, seperti unta yang memiliki punuk. Dan di sini para ulama mengharamkan menggunakan cara menyisir rambut dengan cara seperti ini. Cara wanita-wanita yang dahulunya kita lihat, yang sekarang mungkin, yang dahulunya gadis, yang sekarang mungkin adalah orang-orang tua kita sekarang. Pada zaman kemerdekaan itu paling sering kita lihat dahulu saat bersanggul. Itu di dalam Islam hukumnya haram. Di dalam Islam hukumnya dosa besar. Dan dia dalam berapa hal. Menyanggul dengan ditambah rambut. Biasa pada zaman dahulunya kalau seandainya hendak walimahan, hendak menghadiri sebuah acara pesta dan semacamnya, seorang ibu harus berhias 1 jam 2 jam di depan cerminnya, kemudian menggulung, melipat, kemudian menyanggul, meletakkan, sehingga kepalan rambutnya sama besar dengan kepalanya. Besar dengan kepalanya. Ini haram. Tidak dibenarkan dalam Islam menyanggul yang seperti ini. Tasyabbuh dengan pelacur dan bagaya, dan dia termasuk wanita yang disifati oleh Rasulullah SAW yang tidak akan masuk surga. Atau wanita tersebut menggunakan rambutnya supaya kesannya lebat dengan menambah dengan rambut palsu yang lainnya. Ini haram juga. Bahkan perbuatan tersebut terlaknat. Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah wal-namisah wal-mutanammisah wal-mutafallijatu li-asnanihin, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Allah melaknat wanita yang mencabut alis dan wanita yang meminta cabut alisnya. Allah melaknat wanita yang bertato dan orang yang meminta ditatokan badannya. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang diminta rambutnya disambung. Dan Allah melaknat wanita yang mengikir giginya. Seseorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, sesungguhnya engkau mengatakan bahwa Al-Quran, engkau mengatakan Allah melaknat wanita yang begitu sifatnya, yang bertato, yang mencabut alisnya, dan wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut lain. Engkau katakan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saya telah buka Al-Fatihah sampai An-Nas, saya tidak temukan ayat ini." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Benar wahai ibu, tidakkah engkau membaca wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu?" Semua yang datang dari Rasul maka ambillah, dan semua yang dilarang engkau darinya maka buanglah, maka jauhilah. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, la'anallahu al-wasima wal-mustawshima wan-namisa wal-mutanammisa, sampai akhir hadis tersebut.
Jadi mencabut bulu alis diharamkan. Jadi membuat tato haram. Jadi menyambung rambut dengan rambut yang serupa juga haram. Menyambung rambut dengan kain yang serupa dengan rambut juga haram. Menyambung rambut dengan benang yang serupa dengan rambut juga haram. Karena hukumnya makna sama, yaitu menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Ya Rasulullah SAW, saya sering mengatakan kepada seseorang, sungguhnya suamiku memberi kepadaku, padahal dia tidak pernah memberi. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang merasa kenyang padahal dia lapar, seperti orang yang berpakaian dengan pakaian palsu. Hadis ini menerangkan salah satu contoh seorang wanita berdusta akan suaminya untuk dia bangga-banggakan kepada sesama wanitanya, bahwa dia mengatakan suaminya memberi ini dan semacamnya, padahal suaminya sama sekali tidak memberinya. Supaya apa? Supaya membuat cemburu, membuat iri dan semacamnya. Ini Rasulullah SAW katakan al-mutashabbi' bima lam yu'ta, orang yang merasa kenyang padahal dia masih lapar. Di dalam riwayat dikatakan bahwa seseorang pendek, wanita tersebut pendek, kemudian dia menggunakan sandal yang agak tinggi supaya dia disebut wanita yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW katakan al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Maka tidak diperkenankan memalsukan keadaan. Tidak diperbolehkan wanita memalsukan keadaan. Haram hukumnya, terutama untuk memfitnah laki-laki dan semacamnya.